kemungkinan ada 1.200-an lagi yang serupa. Artinya bisa dibayangkan kalau kerugian negara karena tadi tentunya tidak akan bisa mendapatkan bea dan pajak yang masuk ke negara, sekitar 500 juta kerugian negara untuk satu kasus ini. Bayangkan kalau ada 1.200 kasus lainnya. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan aksi mafia tanah di Banyuwangi merugikan negara hingga belasan miliar. Tercatat negara merugi hingga 17 miliar rupiah. Dari pengungkapan kasus itu, ada dugaan 1.200 sertifikat palsu yang ditahan kantor Pertanahan Banyuwangi atas instruksi Satgas Anti Mafia Tanah. Sedangkan dua pelaku mafia tanah berhasil ditahan adalah PDR berusia 34 tahun, warga Sobo, dan P, 54 tahun, warga Kabat, Banyuwangi. Ketua Tim Satgas Anti Mafia Tanah Brigjen Arif Rahman menambahkan, modus operandi dari kedua tersangka kasus di Banyuwangi memanipulasi berkas surat palsu untuk melakukan pemisahan sertifikat tanah di kantor Pertanahan Banyuwangi. Para tersangka menggunakan surat kuasa palsu dengan melampirkan site plan yang dibubuhi tanda tangan, stempel dan nomor registrasi palsu yang tidak dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pertanyaannya, mengapa mafia tanah ini perlu kita berantas? Pertama, mafia tanah menyengsarakan rakyat. Saya ulangi, mafia tanah telah menyengsarakan rakyat. Rakyat terancam kehilangan haknya, hak atas tanah dan juga bangunan yang mungkin merupakan kekayaan atau aset satu-satunya yang dia miliki. Kedua, mafia tanah juga merugikan negara, sangat merugikan negara. Negara kehilangan pendapatan akibat ulah mafia tanah dan tentu saja mereka akan menghindari transaksi yang legal, yang seharusnya para pihak bisa membayarkan bea dan pajak kepada negara, tentu tidak terjadi ketika ini dikooptasi oleh para mafia tanah. Dan selain itu, mafia tanah juga telah menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga ini akan menghambat proses investasi. Bapak Presiden Joko Widodo berkali-kali menekankan pentingnya investasi yang tumbuh di negeri kita karena pembangunan ekonomi di berbagai sektor membutuhkan investasi. Ada kerugian negara dari BPHTB dan PPH senilai 500 juta kurang lebih. Nah, kami juga akan bertindak secara tegas karena kalau ada yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik eksternal maupun internal, tentu harus mendapatkan penanganan yang sama. Kita akan bertindak tegas. Yang sudah menjadi tersangka ya, betul. Bahwa ini benar-benar telah merugikan masyarakat yang menjadi korban. Potensi kerugiannya sebesar kurang lebih 17 miliar rupiah. Tetapi yang juga harus dihitung adalah potensi kerugian negara akibat praktik mafia tanah. Jadi mereka ini singkat kata memalsukan dokumen. Jadi capnya, tanda tangannya memalsukan, PU ya, kepala dinas PU, kemudian mereka sudah punya site plan dan lain sebagainya yang jelas telah merugikan korban. Dan kita juga menduga berdasarkan laporan dari kantor pertanahan kami di Banyuwangi, kemungkinan ada 1.200-an lagi yang serupa. Artinya bisa dibayangkan kalau kerugian negara karena tadi tentunya tidak akan bisa mendapatkan bea dan pajak yang masuk ke negara, sekitar 500 juta kerugian negara untuk satu kasus ini. Bayangkan kalau ada 1.200 kasus lainnya. Jadi besar, dan ini harus kita cegah dan harus kita tindak dengan tegas. Kami ingin kembali kepada hukum dan aturan yang berlaku. Ini juga berlaku bukan hanya di Banyuwangi, bukan hanya di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia. Kita ingin meyakinkan bahwa target tahun 2024 ini sebesar 82 target operasi, bahkan bisa lebih, yang bisa menyelamatkan potensi kerugian negara itu sebesar 1,7 triliun rupiah di tahun 2024, bahkan bisa lebih juga. Dan mudah-mudahan ini bisa kembali menegaskan negara dan pemerintah bersama ATR, BPN, polisian, kejaksaan, kami hadir untuk melindungi rakyat, menghadirkan keadilan dan tentunya
mencegah kerugian negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.